Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukiana Helvini, NIM 11910623625. Saya dari kelas 5E, Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tafsir dan hadis tarbawi. Ditinjau dari segi bahasa, lafaz hadis berasal dari kata hadasyah, hadusu, hudusun, hadasatun, haditsun, mahdusun yang memiliki makna baru, dekat, berita ataupun riwayat. Sedangkan menurut istilah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan yang sebagainya. Tarbawi adalah terjemahan dari bahasa Arab, yaitu rab yurabbi tarbiyatan, yang bermakna pendidikan, pengasuhan, dan pemeliharaan. Jadi, yang dimaksud dengan hadis tarbawi ialah hadis yang membahas tentang pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bentuk-bentuk tafsir. Ada 3 bentuk tafsir. Yang pertama, tafsir bil-ma'tsur. Yang kedua, tafsir bil-ra'yi. Yang ketiga, tafsir isyari. Tafsir bil-ma'tsur adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah karena ia berfungsi sebagai penjelas kitabullah, dengan perkataan sahabat karena merekalah yang dianggap paling mengetahui kitabullah, atau dengan perkataan tokoh-tokoh besar tabi'in karena mereka pada umumnya menerimanya dari para sahabat. Yang kedua, tafsir bi-ar-ra'yi. Dengan bantuan ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu qiraah, ilmu-ilmu Al-Quran, hadis dan ilmu hadis, usul fikih dan ilmu-ilmu lain, seorang mufasir akan menggunakan kemampuan ijtihadnya untuk menerangkan maksud ayat dan mengembangkannya dengan bantuan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Yang ketiga, tafsir isyari. Menurut kaum sufi, setiap ayat mempunyai makna yang zahir dan batin. Yang zahir adalah yang segera mudah dipahami oleh akal pikiran, sedangkan yang batin adalah yang isyarat-isyarat yang tersembunyi di balik itu yang hanya dapat diketahui oleh ahlinya. Isyarat-isyarat kudus yang terdapat di balik ungkapan-ungkapan Al-Quran inilah yang akan tercurah ke dalam hati dari limpahan gaib pengetahuan yang dibawa ayat-ayat. Itulah yang biasanya disebut tafsir isyari. Tafsir berdasarkan intuisi atau bisikan batin. Ada metode penafsiran. Yang pertama, metode tahlili. Yang kedua, metode ijmali. Yang ketiga, metode muqarin. Dan yang keempat, metode ma'udlu'i. Metode tahlili adalah menurut Muhammad Bakir. Metode ini yang ia sebut sebagai metode tajzi'i adalah metode yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari kelemahan. Lain dari metode ini adalah bahwa bahasanya amat teoretis, tidak sepenuhnya mengacu kepada persoalan-persoalan khusus yang mereka alami dalam masyarakat mereka, sehingga mengesankan bahwa uraian itulah yang merupakan pandangan Al-Quran untuk setiap waktu dan tempat. Hal ini dirasa terlalu mengikat generasi berikutnya, berbagai seginya. Selanjutnya, metode ijmali. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global, dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Keistimewaan tafsir ini ada pada kemudahannya sehingga dapat dikonsumsi oleh lapisan dan tingkatan kaum muslimin secara merata. Sedangkan kelemahannya adalah pada penjelasannya yang terlalu ringkas sehingga tidak dapat menguak makna ayat yang luas dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Selanjutnya, metode muqarin.
Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan itu. Yang terakhir, metode Ma'udlu'i. Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya kelarasan dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian, memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasannya, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungan dengan ayat-ayat lain, kemudian mengambil hukum-hukum darinya. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.